Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah berada di minggu kelima sesudah Paskah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu. Lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadirlah lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan kita yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang 13. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberitakan kepada kami para rasul di tempat paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur, Paulus memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan para rasul, bagaimana para pemberita Injil itu hidup. Mereka hidup dalam situasi dan kondisi yang secara manusiawi tidak semua orang menginginkan itu terjadi. Tetapi Paulus di satu sisi mau menegaskan bagaimana Allah memposisikan umatnya dalam kacamata Allah. Nah, panggilan untuk tetap hidup sebagai orang percaya itu memang tidak mudah. Apalagi tetap hidup sebagai pemberita firman. Hidup dalam kehinaan, hidup dalam caci maki, hidup dalam segala keterbatasan, bahkan dalam aniaya, fitnah. Semua itu dialami oleh para rasul yang memberitakan firman. Kenapa mereka mau menerima situasi dan kondisi? Karena mereka tidak melakukannya untuk manusia. Tapi pemberitaan Injil adalah kehendak Allah yang berlaku dalam kehidupan
para rasul. Tujuannya adalah bagaimana supaya umat Allah memperoleh kemuliaan Allah, supaya umat Allah memperoleh berkat dari Tuhan, supaya umat diberkati dalam perjalanan kehidupannya. Nah, situasi dan kondisi ketika Paulus hadir di jemaat Korintus, jemaat itu juga sudah mengenal firman, mengenal Allah lewat pemberitaan yang disampaikan oleh Apolos. Tetapi bagi Paulus, antara dirinya dan seorang Apolos, mereka sama di hadapan Allah. Mereka punya panggilan yang sama, mereka punya pergumulan yang sama. Tujuannya adalah memberikan dan menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan jemaat. Tidak lebih, tidak kurang. Karena Paulus juga tidak ingin bahwa orang bicara tentang iman dan percayanya kepada Kristus, tetapi dia mengandalkan dirinya. Dia lebih mengutamakan dirinya daripada orang lain. Padahal semuanya sama di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan untuk melayani itu adalah sebuah panggilan yang dikhususkan kepada orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih oleh Allah karena ketahanan. Saya pakai kata ketahanan karena bicara tentang tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Ini butuh ketahanan yang kuat, ketahanan iman, butuh kerendahan hati, sehingga seseorang mau berjalan dalam situasi yang sulit. Kalau tidak, orang tidak akan mampu bertahan, karena apa yang dihadapinya tidak mudah. Tadi saya katakan bahwa Paulus bilang, apa yang dialami oleh umat itu, apa yang dialami oleh para pemberita Injil itu tidak mudah, Bapak Ibu. Karena berhadapan dengan hukuman mati, berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan caci maki, berhadapan dengan hal-hal yang secara manusiawi tidak ada orang yang menerima. Setiap keputusan dan tindakan dari para pelayan ini tentunya akan menuai kontroversi. Perkara suka atau tidak suka. Ada yang senang, ya setiap keputusan, setiap tindakan oke. Tapi kalau ada yang tidak berkenan, ya pasti. Sebaik apapun keputusan itu pasti tidak berkenan. Tetapi apakah memang sebagai pelayan orang harus berhenti? Tidak. Paulus katakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan terkait dengan pelayanan harus melayani dengan kerendahan hati. Bagaimana orang bisa bertahan dalam kerendahan hati? Dia harus memaknai bahwa ini tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan ini kepada siapa? Kepada orang yang dipilih. Siapa yang mempercayakan? Allah. Allah ini siapa? Allah ini adalah pemilik kehidupan. Allah ini adalah Dia yang menganugerahkan keselamatan dalam diri Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Terlebih kepada setiap orang yang dipilihnya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Nah, semua orang pasti merasa bersyukur. Saya dan Bapak Ibu kalau kita terpilih sebagai orang yang dipercaya oleh Allah, maka hidup kita harus mengucap bersyukur dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Tentunya itu sangat sulit. Tetapi bersyukur karena Allah yang mempercayakan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada kita sebagai orang percaya, maka itu tidak akan sulit. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur karena Allah, bukan karena apa yang kita alami. Kalaupun hari ini begitu banyak orang yang harus berkumpul, kalaupun hari-hari ini begitu banyak orang yang menderita, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, harus bagaimana berpikir untuk menghidupi keluarganya, tapi paling tidak masih sempat berpikir, Bapak Ibu. Dan disinilah kita harus mengucap syukur karena Allah hadir. Allah akan hadir dengan segala cara yang ditetapkannya bagi kita. Allah tidak kehilangan cara untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Sehingga sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur. Karena untuk itulah
Kita diajarkan tentang kebanggaan dalam kehidupan rohani. Tidak sedikit perpecahan dalam gereja terjadi karena sikap dan kebanggaan diri umat. Ada kecenderungan dalam gereja untuk mengidolakan seseorang atau menganggap bahwa pelayannya lebih baik, lebih spiritual, atau lebih rohani daripada pelayan orang lain. Sikap ini acap kali memunculkan perpecahan dalam gereja, dalam tubuh gereja. Nah, saat ini kita tidak bicara tentang siapa lebih baik dan mana yang lebih hebat atau apapun Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus merasa bahwa setiap orang punya talenta. Setiap orang yang dipercayakan Allah itu punya talenta. Baik Paulus, baik Apolos, mereka punya talenta masing-masing, punya kemampuan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Tetapi dua-duanya dipakai oleh Allah. Sama halnya dengan kita sebagai orang percaya. Saat ini hidup kita dipanggil untuk bersama-sama melihat bukan kepada siapanya, tetapi kepada apa hakikat dari pemberitaan firman ini. Bahwa lewat pemberitaan firman, kabar sukacita, pertobatan, jaminan untuk memperoleh berkat dan penyertaan dari Allah itu kita peroleh. Jadi manusia, makanya sebagai manusia kita tidak layak menghakimi orang lain karena penghakiman itu adalah Tuhan. Kita tidak bisa menentukan siapa yang lebih baik dan siapa yang tidak. Itu urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita tunduk kepada kehendak Allah. Saya mau katakan, tadi saya bicarakan tentang Paulus dan Apolos. Mereka tidak ada yang lebih baik satu daripada yang lain, tetapi mereka punya kemampuan masing-masing. Daripada sisi lain, kita diajar untuk tidak sombong rohani. Paulus tidak berusaha menunjukkan kebenaran dan kebaikannya yang kemudian dapat menurunkan di bawah Apolos atau mengecilkan jemaat Korintus. Dengan rendah hati Paulus menuntut jemaat agar hidup dalam kesetiaan, bukan saling menghakimi. Kita pun seharusnya tidak boleh menghakimi orang lain dan menilai pelayanan orang lain berdasarkan kebenaran kita. Biarlah Tuhan dan kebenarannya yang melakukan penilaian yang kelak akan menunjukkan bahwa yang terbaik bagi Tuhan adalah kerendahan hati dan ucap syukur. Tugas kita sebagai orang percaya dan tugas kita sebagai para pelayan adalah membimbing dan menegur supaya orang lain berjalan di arah yang lebih baik, yakni pada kebenaran Tuhan. Kita sering sebagai jemaat seperti jemaat di Korintus dalam hal menggantungkan diri pada kesuksesan, kekuasaan dan pengaruh serta menjadi sombong rohani. Di sini kita harus belajar tentang bagaimana melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Karena Dia sumber hidup kita. Ketika semua sumber tempat kita menggantung diambil, maka kita baru mau menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi selama Tuhan masih berkenan kepada kita, tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam kehidupan ini. Karena segala sesuatu yang kita peroleh dalam kehidupan ini, itu semua karena Allah menghendaki kita memperoleh. Mari kita membangun persekutuan ini berdasarkan kepada kehendak dan kebenaran yang berasal dari Allah, bukan berdasarkan kepada siapa yang menyampaikan ini. Karena setiap orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tidak menyombongkan diri, berarti dia berasal dari Allah. Karena hanya dengan kerendahan hati firman Allah boleh disampaikan dengan jujur dan benar. Firman Allah boleh tersampaikan dan boleh dipahami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dan seturut dengan kehendak manusia. Bagi kita semua di hadapan Tuhan sama, tapi Allah yang memilih dan memutuskan siapa yang Dia percayakan untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan kita kekuatan di dalam berkat-berkat yang kita terima, untuk saling menopang satu dengan yang lain, terlebih di tengah-tengah suasana sulit ini. Tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, tapi kita semua
sama di hadapan Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang selalu hidup menggantungkan diri pada kehendak Allah, dan di sanalah kita bisa menemukan kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama untuk berdoa dalam syafaat kita. Begitu, mari kita tundukkan kepala, lalu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah Engkau melalui anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, dan di pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang selalu hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, serta selalu mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami, lalu juga mencukupkan segala kebutuhan dengan berkat-berkat jasmani yang kami terima. Kami sadar ya Tuhan bahwa saat ini bukan saatnya kami memilih mana yang lebih baik atau mana yang terbaik menurut kami, tetapi kami mau tundukkan hati, tundukkan kepala dengan kerendahan ya Tuhan. Hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, karena hanya kebenaran-Mu yang menuntun kami untuk hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa bagi gereja dan pergumulan di dalamnya ya Tuhan. Sampai hari ini rumah-rumah, gereja-gereja menjadi kosong ya Tuhan. Menjadi kosong karena semua orang harus bergumul untuk melawan pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tetapi itu tidak membatasi kami untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami tetap membangun persekutuan di rumah-rumah tangga kami masing-masing. Kami tetap mengucap syukur karena hidup yang Tuhan anugerahkan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kami. Berkati gereja untuk terus menjadi saluran berkat baik jasmani maupun rohani ya Tuhan. Berkati para pelayan ya Tuhan yang dengan setia juga berpikir untuk memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Secara khusus Tuhan berkati tim Infokom Litbang ya Tuhan yang mempersiapkan ibadah setiap minggu ya Tuhan lewat pemberitaan firman yang ditayangkan secara daring. Kami percaya sungguh bahwa inilah cara Tuhan. Begitu Bapak berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga rumah tangga, dalam pergumulan pribadi, keluarga rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Biarlah kesetiaan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu itu boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, hamba berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka yang bergumul dengan berbagai sakit penyakit mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan ekonomi, terutama di masa-masa sulit ini. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, Bapa berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka, timpakan berkat ya Tuhan. Beri solusi dan jalan keluar lewat iman dan percaya mereka, sehingga kami tetap mempercayakan kehidupan umat-Mu ini kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam pergumulan mereka dengan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Mereka yang bergumul di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Bapak kesana jauh, penawar makanan, minuman, tamu para medis maupun keluarga dalam proses kesembuhan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para janda dan anak yatim piatu, mereka yang terpinggirkan dan terabaikan ya Tuhan. Mereka harus bergumul sendiri sebagai orang tua tunggal, sebagai anak yatim piatu. Bapak berkati mereka, beri yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Kami juga bersyukur dengan jemaat yang atas perkenan di sepanjang minggu yang akan kami masuki ini. Tuhan boleh tambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka.
baik itu kelahiran maupun perkawinan ya Tuhan. Biarlah sukacita ini menjadi sukacita setiap pribadi dan keluarga yang boleh menikmati pertambahan usia dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur, mereka menopang pelayanan lewat persembahan persepuluhan, bahkan lewat kebersamaan menopang membantu jemaat dalam pembagian sembako bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk segala tugas tanggung jawab kami dalam memasuki minggu yang baru. Berkati, pimpin, sertai kami semua ya Tuhan. Biar dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam keseharian kami, kasih Tuhan tetap setia berada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, berdoa bagi para tenaga medis yang terus berjuang untuk merawat saudara-saudara kami yang positif terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka dalam proses pengobatan, baik tenaga medis yang bekerja, baik mereka yang diobati ya Tuhan. Biarlah mereka dipulihkan dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka yang sempat kehilangan orang-orang dikasihi selama COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Beri sukacita, beri penghiburan, beri jaminan kepada mereka bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami yang terus bekerja lewat tim krisis center atau tim penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dan melakukan yang terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami percaya sungguh bahwa sesulit apapun hidup ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau setia menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang boleh Tuhan pulihkan dan boleh kembali berkumpul dengan keluarga masing-masing. Biarlah berkat Tuhan juga selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Biarlah kekuatan dan kesehatan juga selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami sadar bahwa sebagai manusia, tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami tidak berarti apa-apa. Begitu ya Tuhan, kami serahkan setiap doa dan permohonan kami di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa